Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat peci dengan sekat puff stitch dan list tapestry. Mari simak alat dan bahan yang digunakan. Untuk pertama kita buat slip knot dulu, kemudian lanjutkan dengan membuat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama. Round 1 kita buat 2 CH, tidak dihitung sebagai 1 DC. Kemudian di dalam ring kita buat 12 DC. Di akhir round slip stitch di atas DC yang pertama. Kita lanjutkan ke round 2. Awali dengan 2 CH, kemudian di lubang yang sama, yaitu di atas DC yang pertama ini kita buat V puff, artinya 1 puff stitch ditambah 2 CH ditambah 1 puff stitch dalam satu lubang. 1 puff stitch itu terdiri dari 3 kali yarn over. Nah, ini 3 kali, ada 7 loop nanti, 7 lengkungan benang pada hakpen. Ambil benang, tarik lewati ke 7 loop tersebut. Buat 2 rantai, gulung benang, buat lagi puff stitch seperti tadi, 3 kali gulung benang seperti ini. Oke, ada 7 loop. Tarik benang, lewati ke 7 loop benang pada hakpen. Oke, selesai. Langsung buat di sebelahnya, lubang DC yang di sebelahnya ini teman-teman, buat 2 DC di sini. Kita lanjutkan ke sebelahnya lagi, membuat V puff, yaitu 1 puff stitch ditambah 2 CH ditambah 1 puff stitch. 1 puff stitchnya 3 kali yarn over, 3 kali gulung dan masukkan benang, 7 loop, tarik benang lewati 7 loop, buat 2 CH, gulung benang, buat lagi 1 puff stitch dengan 3 kali yarn over. Di sebelahnya kita buat lagi 2 DC. Jadi berselang-seling, ada V puff, ada V DC. Lanjutkan cara ini berselang-seling teman-teman ya, sampai berkeliling. Nah, kalau sudah berkeliling nanti di ujung round itu ada 2 DC. Teman-teman lakukan slip stitchnya di atas puff stitch yang pertama, di sini posisinya. Oke, slip stitchnya di situ, bukan di 2 CH awal, tapi di kepala puff stitchnya di sini. Nah, ambil benang slip stitch. Sudah jadi untuk round 2. Dari mulai round 2 ini sampai nanti selesai badan topinya atau badan pecinya, kita akan memakai V puff ini ya. V puff ini digunakan sebagai sekat-sekat. Yang terus bertambah hitungannya adalah bagian yang DC-DC-nya itu. Kalau bagian V puff ini cara buatnya sama dan posisinya selalu sama. Kita lanjutkan ke round 3. Awalnya masih 2 CH dan membuat V puff di bagian tengah V puff yang ada di bawahnya ya. Selalu seperti itu sampai badan topi atau badan pecinya selesai. Awalnya 2 CH lalu V puff. Nah, kita ke bagian DC. Yang DC-nya tadi 2, ini akan kita buat jadi 4. Artinya, di setiap lubang DC ini, di setiap bagian atas DC-nya, kita isi dengan 2 DC, 2 DC. Jadi ada 2 kali 2 DC. Jadinya seperti ini. Jadi rumusnya nanti V puff 2 kali 2 DC.
Kita ulangi lagi di sebelahnya, membuat V-puff, 1 puff, 3 yarn over, ditambah 2 CH, ditambah 1 puff, 3 yarn over lagi. Kemudian di sebelahnya kita buat 2 DC di 2 lubang ini atau 2 kali 2 DC. Silakan teman-teman teruskan sampai round 3-nya selesai. Akhir round selalu sama juga teman-teman ya, kita slip stitchnya di atas puff stitch yang pertama, bukan di 2 CH awal. Oke, selesai round 3, kita ke round 4. Di round 4 awalnya masih sama 2 CH dan membuat V-puff. Jika tutorial ini terlalu cepat, teman-teman bisa klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali. Kalau V-puffnya sudah selesai, teman-teman, kita akan mengisi bagian yang DC. Tadinya V, 2DC, 2DC, kita isi bagian atasnya dengan IV, atau 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC. Seperti halnya melebarkan lingkaran. Oke, yang pertama kita buat dulu 1 DC ya, 1 DC, atau saya tulis di pola tulisnya I. Kemudian di sebelahnya V, artinya 2 DC di dalam 1 lubang. Di sebelahnya lagi 1 I, yaitu 1 DC. Kemudian di sebelahnya lagi V, yaitu 2 DC di dalam 1 lubang. Sehingga nanti DC-nya ini jadi 6, tadinya 4, kemudian jadi 6. Lanjutkan lagi membuat V-puff untuk sekatnya. Setelah V-puff selesai, ulangi lagi membuat rumusnya tadi IV, yaitu 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC. Teman-teman teruskan sampai round 4-nya selesai. Seperti halnya tadi di akhir round, setelah V yang terakhir, kita slip stitchnya di atas puff stitch yang pertama. Oke, selesai round 4. Kita ke round 5 ya, awalnya sama lagi 2 CH, kemudian buat V-puff. Kita ke bagian yang DC-nya, rumusnya 2IV, artinya ada 2 kali membuat 1 DC, kemudian lubang di sebelahnya buat 2 DC sekaligus di dalam 1 lubang, 1 DC, 1 DC, 2 DC. Satu DC, 1 DC, 2 DC. Jadi total DC-nya ada 8. Ulangi lagi di sebelahnya buat V-puff. Kemudian 1 DC, 1
1 DC 2 DC, atau 2 kali 1 DC 2I, kemudian V 2 DC sekaligus di dalam satu lubang. Silakan diteruskan round 5-nya. Setelah 2 DC terakhir, slip stitch di atas puff stitch yang pertama. Round 5-nya sudah selesai. Saya contohkan satu round lagi, yaitu round 6. Untuk round selanjutnya, setelah round 6 ini, teman-teman perhatikan pola tulis yang saya berikan ya. Awal round masih sama, membuat 2 CH, kemudian V puff. Kemudian kita akan ke bagian DC-nya. Jumlah I yang pada round 5 tadi ada 2, pada round 6 ini akan menjadi 3. 1, 2, 3 I, kemudian V. 1, 2, 3 I, V. Seperti itu. Kita coba buat. Buat dulu 1 DC 3 kali. Ini yang pertama. Ini yang kedua, dan ini I yang ketiga. Lalu di sebelahnya isi V, yaitu 2 DC di dalam satu lubang. Lanjut lagi membuat 1 DC 3 kali. Di sebelahnya kita buat V 2 DC sekaligus. Jadi pada round 5 tadi DC-nya ada 8, di round 6 ini DC-nya jadi 10 semuanya. Teman-teman silakan teruskan berkeliling round 6-nya, lalu lanjutkan ke beberapa round berikutnya sampai round 11. Perhatikan pola tulis yang saya berikan berikut ini. Ini yang saya buat sudah sampai round 11. Kita lanjutkan ke bagian badan pecinya. Awalnya masih sama, 2 CH dan V puff. Kemudian kita stop dulu, kita cari 4 stitch di bagian tengah DC yang polos tadi. Dari kanan dan kiri kita ambil 2 ambil 2 lagi sampai nanti tersisa 4 stitch di tengah. Nah, ini yang kita tandai. Kita lanjutkan setelah V puff, di sebelahnya kita buat 1 DC sebanyak 8 kali. Setelah itu kita lewati satu lubang. Di sebelahnya kita buat 1 puff 3 yarn over. Ditambah 2 CH. Kemudian ke sebelahnya lagi 1 puff. Lewati satu lubang, lalu lanjutkan membuat 1 DC sebanyak 8 kali. Silakan teman-teman lanjutkan berkeliling. Pada akhir round kita tetap membuat 1 slip stitch di puff yang pertama. Selesai untuk round pertama badan peci atau badan topinya ya. Kita akan ke round kedua. Di round kedua ini awalnya masih sama aja, V puff dulu.
Kemudian kita akan ulangi mengisi 1 DC di 8 lubang stitch berikutnya. Lanjut membuat V-puff pada 2 CH ini. Lalu 8 kali 1 DC lagi. Jika sudah selesai, teman-teman ulangi cara ini sampai di akhir round. Pada akhir round, slip stitch di atas puff stitch pertama. Selesai untuk round 2-nya. Silakan teman-teman ulangi cara pada round 2 ini di 6 round berikutnya. Karena peci atau topi yang kali ini saya mau buat untuk ukuran balita, jadi saya menyelesaikan badan peci atau topinya ini hanya 7 baris. Kalau untuk yang marun kemarin, yang ini saya buatnya 8 baris. Nih ya, ada 8. Oke, kita lanjutkan lagi membuat bagian list tapestry-nya. Kita akan membuat round 1 dulu ya. Ini benang A dan yang ini benang B. Benang A pada diagram itu adalah yang warna hijau, benang B yang warna kuning. Masukkan benang pada bagian loop slip stitch tadi, kencangkan, kemudian kita mulai membuat SC back loop. Membuat SC back loop itu di bagian atas nusuknya, bukan dari depan, di atas sini. Tusuk di tengah rantai, ambil benang, lewati back loop, buat SC, tusuk di sini, ambil benang SC, tusuk di tengah rantai, ambil benang SC. Nah, sisa benang itu sambil diselipkan teman-teman ya, kita sambil merapikan sisa benangnya. Oke, silakan diteruskan membuat 1 SC back loop berkeliling. Jika teman-teman kesulitan membuat 1 SC back loop pertama ini, silakan diganti dengan SC biasa. Menusuknya dari bagian depan, bukan dari atas seperti tadi ya. Pada stitch terakhir di akhir round, ini sisakan 2 loop teman-teman ya. Kemudian lihat di diagramnya, ini ada 1B, 2A, 1B, 2A, 2B. Kita masukkan benang B ke dalam 2 loop untuk menyelesaikan SC back loop terakhir. Kemudian kita mulai membuat 1B, artinya 1 SC back loop dengan benang B. Nah, ini langsung ditusuk di awal round tadi, buat SC back loopnya dengan benang B1. Kalau 1 aja itu cukup 2 loop seperti ini. Kemudian lakukan pergantian benang karena nanti akan membuat 2A, yang artinya 2 kali 1 SC back loop menggunakan benang A. Nah, di SC back loop yang keduanya itu kita ganti warna lagi karena akan membuat 1B. Masukkan ke 2 loop tersebut benang B nya, lalu tusuk di sebelahnya buat 1B. Sisakan 2 loop aja kayak gini kalau 1B ya. Ganti warna benang A, buat lagi 2A. Ganti warna lagi, tahan 2 loop, kita akan membuat 2B. Nah, seperti itu teman-teman ya. Memang kalau untuk tapestry dengan pola yang seperti ini, kita lebih banyak ganti-ganti warna, jadi tidak perlu menarik-narik benang yang di belakang. Kalau sudah 8 stitch, kita tandai, itu berarti 1 kali rumus. Kita ulangi lagi seperti tadi, membuat 1B, 2A, 1B lagi, 2A, 2B. Hasilnya seperti ini jika sudah diulang. Teruskan sampai berkeliling.
Untuk SCB klub terakhir, sisakan 2 loop seperti ini. Lihat dulu diagramnya. Diagram round 3 ini kita mulai dengan 2A 1B, 1A 1B, 2A 1B. Kenapa perlu melihat diagram dulu? Supaya kita bisa memutuskan pada stitch terakhir perlu berganti warna lagi ataukah tidak. Nah, ternyata ini perlu ganti warna, kita masukkan benang A. Nah, seperti itu ya. Kemudian langsung kita buat 2A. SCB klub yang pertama kita tandai dulu dengan peniti penanda supaya tidak keliru nanti yang mana awal round ya. Kita lanjutkan membuat 2A, ini A yang kedua, sisakan 2 loop, ganti warna benang dan membuat 1B. Ganti lagi buat 1A, ganti lagi buat 1B, ganti lagi buat 2A, kemudian ganti terakhir kita buat 1B. Ini sudah 8 stitch, 1 kali rumus sudah selesai. Kita tinggal ulangi lagi seperti tadi. Kita buat 2A, ganti warna benang 1B, ganti lagi 1A, ganti 1B, ganti lagi 2A, ganti lagi 1B. Silakan teman-teman lanjutkan berkeliling. Satu B terakhir, sisakan 2 loop. Kemudian kita lihat untuk R4 nanti diawali dengan 1A, 1B, 3A, 1B, 2A. Nah, jadi kita ganti warna benangnya dengan benang A. Kemudian buka peniti penandanya, kita buat 1A, langsung ganti warna untuk membuat 1B. Jangan lupa awal round itu kita tandai dulu dengan peniti penandanya ya. Lanjut membuat 3A. Ganti warna buat 1B, lanjutkan dengan 2A. Sudah selesai 8 stitch, kita ulangi lagi. 1A, ganti warna, 1B, ganti warna lagi, 3A, satu B, dua A. Oke, sudah selesai. Silahkan diteruskan. Stitch terakhirnya adalah A. Jadi ini kita tahan dulu 2 loop. Kita lihat diagramnya, kita ganti dengan warna B karena di round 5 ini awalnya 1B, 2A, 1B, 2A, 1B, 1A. Lihat pola tulisnya ya untuk membantu. Awalnya 1B, sisakan 2 loop, ganti langsung benang, kita buat 2A. Tandai yang 1B tadi ya, buat 2A. Ganti warna buat 1B, ganti warna buat 2A, ganti warna lagi buat 1B, kemudian 1A, ganti warna. Nah, ini seperti ini ya, 8 stitchnya. Motif yang timbul seperti itu nanti. Kita ulangi lagi buat 1B,
2 loop, ganti warna benang, buat 2A, satu B, 2A, satu B, terakhir 1A. Langsung ganti warna dengan benang B karena awalnya nanti 1B ya. Oke, di akhir round 1A terakhir kita lihat dulu diagramnya. Ini round 6 2A 3B 2A 1B, jadi nggak perlu ganti warna ya. Kita awali dengan membuat 2A. 1A pertama tandai dengan peniti penanda, kemudian 1A yang kedua tahan 2 loop, ganti warna, buat 3B. Ganti warna, buat 2A, ganti warna lagi, buat 1B, ganti warna lagi. Ini udah 8 stitch, 1 kali rumus. Kita lanjutkan lagi, ulangi seperti di awal. Kita buat 2A, kemudian buat 3B, lanjut buat 2A, terakhir 1B. Nah, silakan teman-teman lanjutkan. Kita lihat nanti motifnya seperti ini. Ini saya sudah di akhir round, membuat 1B terakhir. Kita ganti warna benang dengan benang A karena kita akan ke round 7. Di round 7 tidak ada motif lagi, semua stitch akan kita isi dengan 1 SC back loop menggunakan benang A saja. Ini adalah tepian akhir dari motif yang tapestry-nya. Untuk benang yang B tadi bisa teman-teman selipkan di belakang sambil merapihkan, tapi yang jelas sudah dipotong karena nanti tidak dipakai lagi ya. Silakan teman-teman isi 1 SC back loop dengan benang A berkeliling. Untuk SC back loop terakhir diselesaikan, lalu slip stitch pada SC back loop yang pertama. Nah, hanya pada round terakhir ini saja kita menggunakan slip stitch. Chain 1 boleh dipotong benangnya dan kita rapikan ke bagian dalam pecinya atau topinya. Oke, pecinya sudah jadi. Kalau teman-teman ingin peci ini menjadi topi santai atau topi pantai, silakan ke video berikutnya. Klik thumbnail yang muncul di akhir video ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu di video-video merajut lainnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.